Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Anggreni. Nomor induk mahasiswa 2024 3063 01099. Di sini saya akan mempresentasikan tentang makalah ekonomi makro. Oke, makalahnya berjudul investasi. Investasi adalah kegiatan menanamkan modal atau aset ke dalam suatu instrumen dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Investasi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti membeli saham, obligasi, properti, atau barang koleksi. Macam-macam investasi: 1. Reksadana, 2. Emas, 3. Saham, 4. Deposito, 5. Surat berharga negara (SBN), 6. Barang koleksi, 7. Rekening falas. Jenis-jenis investasi. Investasi dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu investasi jangka panjang dan investasi jangka pendek. 1. Investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang adalah penempatan dana atau aset untuk periode waktu yang lama, relatif lama, atau biasanya lebih dari 1 tahun. 2. Investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek adalah penempatan dana atau aset untuk periode waktu yang kurang dari 1 tahun. Memahami mindset investasi sebagai pemula. Sebelum memulai investasi, Anda harus lebih dahulu memahami tujuan dan aktivitas investasi Anda. 1. Safety, 2. Income, 3. Grow. Tujuan investasi. Berikut tujuan investasi diantaranya: 1. Mendapatkan penghasilan tetap, 2. Memenuhi kebutuhan di masa depan, 3. Gaya hidup hemat, 4. Menghindari utang. Menghitung nilai perkiraan inflasi. Idealnya kinerja investasi memiliki tingkat pengembalian return rate di atas laju inflasi sehingga daya beli Anda dapat kuat dan aset terus bertambah. Setiap jenis investasi memiliki return rate yang berbeda-beda. Misalnya deposito sekitar 4-6% per tahun atau obligasi sekitar 3-8% yang memiliki nilai bisa berubah sewaktu-waktu. Pastikan jenis investasi yang dibeli memiliki tingkat suku bunga yang di atas laju inflasi, sambil juga memperhatikan tingkat resiko, karena semakin tinggi return rate, maka resiko juga turut meningkat. Menentukan jangka waktu investasi. Rata-rata lamanya yang dibutuhkan untuk kinerja yang maksimal. Jenis-jenis investasi adalah reksadana, bervariasi antara 1-5 tahun atau lebih. Di antaranya untuk jangka waktu kurang dari 1 tahun boleh memiliki reksadana pasar uang. Kedua, untuk jangka waktu 1-3 tahun sebaiknya memilih reksadana pendapatan tetap. Ketiga, untuk jangka waktu 3-5 tahun bisa mempertimbangkan reksadana campuran. Di atas 5 tahun sebaiknya pilih reksadana saham. Obligasi tersedia mulai dari 1 tahun hingga 30 tahun. Semakin lama maturity maka tingkat suku bunganya makin tinggi. Rekening falas. Jangka waktu bervariasi, bisa jangka waktu pendek untuk mengejar profit margin atas selisih kurs atau jangka panjang untuk kepentingan masa depan. Deposito bervariasi dan tidak terbatas sesuai kebutuhan. Resiko instrumen investasi. Tinjau kembali pilihan yang jenis-jenis investasi bagi pemula dan segi resikonya. Berikut penjelasan. 1. Reksadana tergolong sebagai instrumen investasi yang memiliki tingkat resiko rendah sehingga menengah. 2. Obligasi.
Obligasi pemerintah biasa disebut juga dengan obligasi bebas risiko, namun tetap ada risiko seperti likuiditas, maturitas, suku bunga hingga gagal bayar. Ketiga, rekening falas. Investasi rekening falas relatif rendah risikonya, tetapi tentu sangat terkait dengan pilihan mata asing. 4. Deposito. Jenis investasi deposito tergolong memiliki resiko rendah karena termasuk jenis tabungan yang dijamin oleh LPS, lembaga penjamin simpanan, sesuai suku bunga yang berlaku. Cara menghindari penipuan investasi bodong. Ada 5 cara yang bisa dipelajari masyarakat agar tidak menjadi korban investasi bodong. Pertama, cek perizinan dan identitas yang menawarkan program atau produk investasi. Kedua, waspada terhadap hasil investasi yang menggiurkan. Waspada apabila ada orang yang perusahaannya menawarkan investasi yang menjanjikan keuntungan terlalu tinggi atau perusahaan yang cenderung tidak masuk akal. Ketiga, tanyakan bagaimana perusahaan menjalankan investasi. Jangan terburu-buru setuju untuk berinvestasi saat ada perusahaan yang melakukan penawaran. 4. Tidak perlu merasa ketinggalan oleh tren. Saat diperbincangan soal investasi sangat sering terdengar terutama di kalangan anak muda. Kelima, harus memiliki tujuan keuangan dan instrumen investasi yang sesuai. Tujuan keuangan dan instrumen investasi harus jelas dan sesuai dengan profil risiko. Proses investasi. 1. Langkah-langkah dalam proses investasi sebagai berikut. Zubir 2011-48. 1. Menentukan kebijakan investasi. Dalam hal ini pemodal perlu menentukan apa tujuan investasinya dan berapa banyak investasi tersebut akan dilakukan. 2. Analisis sekuritas. Tahap ini permodalan melakukan analisis terhadap sekuritas individu atau sekelompok sekuritas. 3. Membentuk portofolio berarti sekumpulan investasi. 4. Melakukan revisi portofolio. Tahap ini merupakan keunggulan terhadap 3 tahap sebelumnya, dengan maksud bila pemodal perlu untuk melakukan perubahan terhadap portofolio yang dimiliki. 5. Evaluasi kinerja portofolio. Dalam tahap ini pemodal melakukan penilaian terhadap kinerja portofolio baik pada aspek tingkat keuntungan yang diperoleh maupun risiko yang ditanggung. Terima kasih. Sekian dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.